Oke, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah banget nih di malam hari ini. Malam Sabtu ya, setelah sekian lama nggak live di YouTube, sekarang saya coba live di YouTube. Tadi tuh sebenarnya saya juga live di Facebook barusan, cuman karena waktunya saya lebih dari 10 menit, jadi auto delete ya. Buat teman-teman dari Facebook mungkin nggak bisa nonton, silakan nonton di YouTube ya. Ngasih taunya gimana ya? Ya gitu dah ya. Buat teman-teman semua yang sekarang lagi hadir, insya Allah malam ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan salah satu tim saya, ya, salah satu kawan saya juga, salah satu orang yang luar biasa banget, ya, yang itu menjadi penggerak kita di pondok ya. Cuma sebelum itu, sebelum saya panggilkan, saya coba otak-atik dulu nih ya yang di Facebook, semoga bisa. Ternyata tidak bisa, saudara-saudara ya. Coba ulik-ulik dulu, wait ya. Oke, buat teman-teman semua yang lagi nyimak, tolong kasih feedback dulu nih, suara saya jelas nggak? Suara saya jelas atau tidak, dan pastinya Anda hadir dari daerah mana nih? Ya. Nah, Facebook, wah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Simsalabim, sok, ada gak tuh? Ntar ya, ngepasin dulu ada di Facebook. Sayang soalnya, teman-teman nanti gak bisa nonton. Ada yang dari Sukabumi, ada dari Jombang, ada yang dari Palembang, ada yang dari tadi ya. Alhamdulillah bisa. Itu ya ajaibnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman semua yang sekarang lagi nyimak di YouTube dan juga Facebook, selamat datang sekali lagi. Tadi sore saya sudah live sama salah seorang kawan saya di Instagram, sekarang lanjut lagi ya sampai akhirnya besok juga saya harus ngisi lagi di mana? Besok di Bandung ya. Oke teman-teman, langsung aja. Di malam ini saya akan undang salah satu tim, salah satu pejuang ya, salah satu partner saya yang itu sekarang lagi, mungkin kalau teman-teman tahu, kita punya pondok, kita lagi bangun pondok, berjuang untuk ya bisa berkontribusi lah ya untuk umat. Yang dimana pondok ini sekarang udah mulai proses pembangunan ya. Dan tadi Anda sudah lihat sendiri ya videonya. Nanti juga saya akan coba tanya-tanya dari Kang Alif ini. Beliau adalah yayasannya yang ngurusin segala hal di sana. Karena pada Allah saya di Bandung, beliau di Cirebon, sedangkan pondok kita kan di Cirebon tuh. Jadi kita ngobrol benar-benar online ya. Jadi untuk malam ini saya nggak akan ngebahas tentang bisnis, nggak akan ngebahas tentang jualan teman-teman. Ini ngobrolin murni tentang kehidupan lah ya, tentang legacy kita nih buat nanti setelah meninggalin hidup ini ya. Oke, langsung aja kita panggilkan. Ini dia, Kang Alif Ringga Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah sehat, dan ya tadilah kaki saya rada terkilir, bukan asam urat atau hati ngerti saya. Besok ada workshop pula kan, 2 hari berdiri saya besok insya Allah ya. Kang Alif sehat Kang ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kang, gimana Kang? Update perkembangan pondok di sana. Mungkin teman-teman juga yang kemarin udah donasi, bantu, perlu pengen tahu nih, ibaratnya di sana udah ngapain aja, terus juga udah sejauh mana gitu ya. Nah, sekalian aja di sini kira sambil ngobrol kita report aja ke teman-teman nih. Gimana tuh? Oke, baik Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih jazakallah Kang Dewa sudah mengenalkan kami di Cirebon. Sebelumnya mungkin sahabat di kebaikan ini mungkin belum pada kenal kan. Jadi saya itu di Cirebon, ya, alhamdulillah dikasih amanah oleh Kang Dewa nih untuk bisa ikut membuat sebuah peradaban ya. Dan memang ini juga salah satu kolaborasi yang luar biasa karena mungkin ini jadi wasilah yang memang utama dari ketika Kang Dewas menyampaikan kita ingin membuat sebuah pola gerakan ya, menciptakan santri yang ke depan menjadi sebuah motor ya bagi
kebangkitan umat. Ini suara saya jelas nggak Kang ya? Kira-kira Kang ya? Aman, jelas. Cuma kayaknya rada delay dikit. Tapi jelas kok. Ya. Jadi memang gerakannya disebutnya gerakan Go Mustahik to Muzaki. Jadi santri yang awalnya mustahik ya, tangannya di bawah berubah jadi santri yang muzaki, tangannya di atas gitu. Ya memang santri di sini memang kita juga untuk contohnya ada pondok ya. Jadi karena kita ingin mencetak generasi Qurani, maka tetap ada pondoknya di situ. Tetapi memang tidak cuma sekedar untuk menciptakan para santri-santri yang memang jago di ilmu agama dan juga materi-materi yang memang biasakan ada di pesantren, termasuk ilmu Quran ya, jadi hafalan Quran dan juga mungkin makni tafsirnya, termasuk juga nanti juga menyampaikannya menjadi seorang dai dan daiyah juga, tetapi dibekali dengan keterampilan kewirausahaan ya, yang memang tentunya Kang Dewa bagian dari ininya lah ya, yang jadi syekhnya lah, insya Allah ya. Dan memang saat ini memang banyak sekali ya dibutuhkan para santri-santri muda ini yang memang kedepannya karena memang berbasis digital ya nanti kedepannya, jadi mereka diajari praktik pun juga ya. Dan kalau memang nanti kedepannya bagus kan akan kita jadi pengusaha-pengusaha yang startup muda ya, tapi yang soleh dan solehah tentunya. Nah, saat ini memang alhamdulillah setelah beberapa bulan berjalan, para sahabat-sahabat kita banyak yang sudah menitipkan amanah juga nih kepada kami untuk bisa ditunaikan menjadi pembebasan lahan dan juga pembangunan. Alhamdulillah saat ini progres masjid sudah sekitar 48% sampai 50% lah kurang lebih. Dan luasnya 8 kali 13 meter kurang lebih. Jadi dan itu 2 lantai. Ya, 2 lantai dan gedungnya saat ini memang kita baru masuk gedung B ya, memang gedung yang sebelah bagian barat itu. Nah, itu memang kami sekitar baru 40%-an lah, belum selesai, yang masih tahap mendak lantai 1. Rencananya akan dibuat dak lantai 2 dan di ketiganya nanti akan ada dapur umum di atas. Jadi memang masih lantai 1, dak lantai 1. Ya, mohon doanya kepada semua sahabat yang nantinya akan ikut juga barangkali mungkin ke depan kita bisa sama-sama menggerakkan program ini, karena nanti pondok ini gratis kan ya kan, seperti yang sudah kita bahas ya, karena pondok ini nanti menerima santrinya tidak berbayar ya, semuanya kita gratiskan termasuk biaya hidupnya. Nah tadi kan mungkin progresnya kan ya, nah, mungkin barangkali ini sebenarnya mungkin teman-teman di sahabat yang lagi nonton ini kira-kira perlu ada yang tahu, karena memang ini foundernya Kang Dewa sebenarnya kan. Nah, ya, di sini Cirebon, tim Cirebon, ya ada beberapa teman di sini yang memang juga ikut bantu, teman-teman para pengusaha juga, yang semuanya followernya Kang Dewa semua, alhamdulillah ya. Jadi ada ownernya Isrodawah gitu, ownernya KMO kan gitu. Dan para sahabat teman-teman juga masih banyak selain dari teman-teman yang ada itu, ada yang punya tour travel, ikutan gabung jadi panitia pembangunan masjid kan. Luar biasa, jarang-jarang owner turun langsung loh. Biasanya owner kan tinggi kan, mereka mau menurunkan egonya demi masa depan nanti, ya. Masa depan akhirat. Masya Allah, keren. Nah, gimana ini kalau gimana kan? Ya gimana? Ya, jadi memang karena memang ini dukungannya luar biasa, teman-teman yang memang para aktivis gerakan yang memang berbasis dia juga bekerja pengusaha itu pada mau ikutan bergabung. Makanya saya juga nanya Kang Dewa, Kang gimana kalau teman-teman yang pada gabung nih di Cirebon ini ada beberapa teman-teman dari komunitas gitu ya, yang ikut ngebangun, ada teman HIPMI yang ikut jadi penggeraknya teman-teman TDA. Wah itu luar biasa tuh. Saya pikir walaupun memang dari berbagai macam multi komunitas tetap mau gabung gitu kan. Nah sekarang memang program kita kan ada program sosial juga ya Kang ya.
Jadi ada inisiasi gerakan yang memang insya Allah mudah-mudahan juga bisa memberikan banyak dampak buat masyarakat. Walaupun pondoknya belum jadi, tapi kita sudah bagi-bagi ya, berbagi, dan juga memang gerakan ini sangat luar biasa ya, banyak sekali dukungan. Kurang lebih kalau sekarang ini kita ada 3 program ya. Yang pertama adalah ngasih berkah, yang kedua adalah tebar Quran. Nah, yang sekarang fenomenal itu adalah sedekah beras subuh. Sedekah beras subuh SBS itu kan. Nah, SBS ini kan memang agak berbeda dengan gerakan infak beras yang lainnya. Mungkin kalau ini memang hanya diberikan pada saat subuh saja gitu kan. Jadi ngambilnya harus di masjid ya. Ya, makanya kan kita punya jargon itu adalah dari masjid kita bangkit gitu kan. Dari masjid kita bangkit. Jadi goalnya ini, harapannya kita nanti ke depannya sholat subuh itu seperti sholat Jumat gitu kan. Benar, setuju saya. Ya, di 10.000 titik masjid ya, luar biasa kalau udah sampai kayak gitu kan. Artinya kalau memang tanda-tanda kebangkitan umat ini akan muncul ketika memang sholat subuhnya kita ini sudah di masjid semua gitu loh. Karena itu kan jadi parameter yang luar biasa kalau memang gerakan ini akhirnya bisa mendunia lah mungkin gitu kan. Ini ada videonya juga ya? Kita puterin aja videonya ya? Boleh Kang. Enggak. Supaya teman-teman juga bisa melihat gimana sih programnya gitu, realisasi lepatnya apa gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tips ataupun rahasia ketika saya tuh bisa bangkit 7,7 miliar rupiah dan sekarang udah lunas semuanya adalah ketika guru saya memberikan sebuah rahasia yang juga tidak diketahui banyak orang mungkin dan sekarang dibocorkan. Apa itu? Menjaga sholat subuh. Dan bisa kebayang gak sih kalau misalkan kita termasuk orang yang juga bergerak untuk mampu menggerakkan orang-orang untuk sholat subuh. Nah, itu adalah kenapa akhirnya kita bikin gerakan namanya adalah SBS, sedekah beras subuh dari masjid kita bangkit. Ini adalah sebuah trigger sebenarnya, trigger sederhana untuk memicu dan memacu kawan-kawan kita yang ada di sekitar untuk pergi sholat subuh berjamaah di masjid sehingga ia bisa mendapatkan keutamaan dunia dan seisinya. Sebagaimana mungkin juga Anda tahu, salah satu hadis riwayat Muslim, ya sholat 2 rakaat pada saat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karenanya mungkin saat ini ada lagi bangkrut, lagi jatuh, lagi punya masalah yang banyak, bisa jadi solusinya ada di dekat Anda, apa itu? Di subuh Anda. Dan kalau ada yang menggerakkan orang-orang di sekitar Anda untuk juga semangat ke subuh gitu ya, dalam berangkat ke masjid, yuk ikutan dalam program sedekah beras subuh ini. Kenapa? Karena dengan ini menjadi wasilah kebaikan buat mereka semua. Yuk kita turut terlibat dalam gerakan SBS. Ya. Masya Allah ya. Sudah lebih dari 18 ton yang sudah kita salurkan kan. Alhamdulillah ya. Iya memang kan kalau bicara soal sedekah subuh mungkin juga saya coba cerita dulu ya ke teman-teman yang sekarang mungkin lagi kondisi hidupnya tuh drop, jatuh, ataupun dalam kondisi sulit ya. Jadi dulu tuh waktu bangkrut ya, saya kan ketemu banyak orang ya, ketemu banyak guru, ketemu banyak ustadz gitu. Yang menarik adalah ketika saya ketemu sama orang yang bukan ustadz, pengusaha gitu, tapi solusinya tuh malah justru meminta saya gitu ya, menyarankan saya untuk menjaga sholat subuh berjamaah di masjid gitu. Kan ini gila ya, maksudnya gila dalam hal ini gila yang positif ya. Kan Masya Allah banget gitu, bahwa orang yang kondisinya lagi jatuh, orang kondisinya lagi drop, ya. Dan saya bertanya ke orang yang bukan ustadz secara topinya katakanlah, tapi malah menyarankan untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Waktu itu saya nanya, gitu, kepo kan wajar dong, gitu. Kenapa Pak? Gitu. Udah, gak usah banyak nanya, lakuin. Lu kan minta saran, gitu. Lakuin aja udah katanya. Nah, salah satu yang juga saya cari tahu akhirnya, ternyata dari hadis riwayat Muslim tadi ya, bahwa bagaimana sholat subuh berjamaah itu, ya, dan sholat fajar itu kan baikannya itu bagian dunia dan seisinya gitu. Nah itu tentang bagaimana luar biasanya sholat subuh buat kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi ada sebuah kisah nih, sirah ya dari Rasul, sahabat Rasul. Suatu ketika ada sahabat Rasul yang sering sekali tiap kali sholatnya itu selalu berada di depan. Waktu itu di Madinah, ya, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi gitu. Selalu sholat itu duduk di depan
dan pasti kelihatan tuh, itu pasti ini tempatnya dia gitu. Namanya adalah sahabat itu bernama Sya'ban gitu. Nah, Sya'ban ini selalu paling pertama tiap kali datang orang-orang tuh dia orang yang pertama kali ke masjid. Ya udah dipastikan kalau udah kayak itu pasti azannya juga gitu ya. Nah, bertahun-tahun setiap hari, tiap bulan, bertahun-tahun selalu berada di tempat yang sama. Sampai Rasulullah aja sampai tahu hafal ya. Ya kayak kita kalau misalkan kita sekolah atau apa kan biasanya gampang untuk mengenali orang-orang yang polanya tuh terus terulang gitu. Oh ini Sya'ban gitu. Oh Sya'ban itu. Sampai suatu ketika ya dalam sebuah jamaah subuh ya, ketika mau sholat subuh itu Rasulullah belum melihat adanya Sya'ban ya. Loh, Sya'ban mana? Belum datang ya Rasul, kata sahabat yang lain. Oh yaudah kita tunggu dulu. Ya karena heran aja karena biasanya dia orang yang paling pertama, dia orang yang selalu menempati tempatnya itu gitu. Terus sampai akhirnya waktu terus berlalu gitu kan, berjalan sampai akhirnya wah ini kalau ditunda-tunda sholatnya nggak bagus juga. Akhirnya Rasul melaksanakan sholat subuhnya tuh ya. Pas sudah assalamualaikum langsung balik ke belakang. Sya'ban di mana? Apakah sudah datang tadi Sya'ban ikut berjamaah dengan kita? Jawabannya sahabat saling toleh-menoleh dan nggak ada ya Rasul. Wah, di mana Sya'ban gitu? Saya penasaran. Siapa yang tahu rumah Sya'ban? Kata Rasul kan. Kata ada sahabat yang angkat tangan, saya Rasul tahu, saya rumah Sya'ban tahu gitu. Dan tahukah kawan-kawan, rumahnya itu ya jaraknya tuh 2 sampai 3 km. Ya. Kalau dulu itu nggak ada sepeda motor, nggak ada mobil. Kebayang nggak 2-3 km jalan kaki? Dan dia adalah orang pertama. Jadi kalau subuhan jam 4, kemungkinan dia berangkat jam setengah 2 lah. Atau jam 1 mungkin bisa jadi. Ya, Masya Allah banget gitu. Sampai pada akhirnya sampai ke rumahnya Sya'ban gitu. Bertanya tuh sama istrinya, Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini rumahnya Sya'ban? Ya, rumahnya Sya'ban ini. Sya'bannya mana? Kata Rasul dan sahabat yang nganternya itu. Sya'ban kemarin baru saja meninggal dunia. Kawan-kawan bisa bayangkan ya, seseorang ya yang tahu keutamaan sholat subuh berkilo-kilometer pun itu ditempuh gitu. Lah kita hidup depan masjid tapi malas langkah gitu. Apa yang 2 km 3 km aja dijalanin gitu. Satu-satunya yang membuat kita berhenti adalah mati, udah titik. Saya sekarang mungkin tadi Anda kalau lihat di story saya di Instagram, kaki saya tuh bengkak, sakit gitu. Tangan saya nih baru kelihatan ya. Baru aja dari rumah sakit barusan. Tapi orang mungkin nanya, kan kenapa besok kan ngisi? Iya, saya bilang. Ya udah, ayo kita lalui melawan kemusyrikan saya gitu kan. Kenapa saya akhirnya bersemangat untuk terus berbagi sekarang juga live ya kan? Walaupun kondisinya harus tetap istirahat posisinya. Kan diingat malu aja sih, malu sama Sya'ban yang Masya Allah berkilo-kilometer yang luar biasa perjuangannya demi melakukan kebaikan gitu. Nah kita ini kadang baru dikit sakit aja udah malas berbuat baik gitu. dikasih apa namanya dikasih kebaikan kalian berbaik malah ngiring gitu. Nah ini ya, ini powerfulnya sholat subuh teman-teman. Makanya kenapa saya sangat setuju dengan gerakan-gerakan yang memang itu men-trigger, sekali lagi men-trigger orang-orang untuk sholat subuh di masjid gitu. Karena itu sholat yang paling berat untuk dilakukan di masjid, sholat subuh itu. Maka saran saya buat teman-teman semua nih ya, saling mengingatkan, jangan sampai gitu, nggak sampai sholat subuh di masjid. Ya, saya pernah suatu ketika, pernah cerita juga saya waktu di kelas, biasanya saya cerita, jarang saya cerita seperti ini sampai keluar gitu. Suatu ketika saya jadi kayak orang yang bad day banget di hari itu. Istri lagi hamil berat gitu ya, Kang Alif Ringga tahu rumah saya kayak gimana naiknya. Saya lagi nurunin motor yang besar, yang CBR tuh kan, mundurin tuh. Pas mundurin, istri lagi saya mau antar ke dia ke suatu tempat gitu. Naik dari atas, dari belakang, jatuh, lagi hamil kan. Terus belum naik motor itu, saya tuh lagi nyalain mobil kan. Mobil saya tuh rumah samping itu nyalain tuh. Nah tiba-tiba, kenapa tiba-tiba gak bisa nyala, akinya mati gitu kan. Nah gara-gara akinya mati, udahlah naik motor aja. Motor dulu saya belum pakai Vespa gitu kan. Pakai itu, yaudahlah saya mundurin. Jatuh istri yang awalnya mengantar, wah itu kita panik, istri lagi hamil kan. Pokoknya di hari itu tuh sial banget lah. Saya tuh mikir evaluasi sholat duhur, pas sholat asar tuh. Apa? Ya Allah subuh itu gara-gara apa? Ya ke masjid, bukan kenapa-napa, gara-gara telat gitu loh. Bangun gadang malam terus akhirnya udah sholat subuh berjamaah di masjid. Hanya gara-gara kelewat satu. Kerasanya bisa kayak gitu. Nah ini hati-hati buat teman-teman semua. Saya juga ngalamin nih akhir-akhir ini ya. Lagi ada sosial media baru namanya Clubhouse kan, saya sebut merek aja lah ya.
Nah itu orang-orang gadang, tapi hati-hati tuh jangan sampai tidur jam 1 jam 2 tapi ya sholat tahajudnya enggak, sholat subuhnya bablas gitu. Nah jadi sekali lagi hati-hati kawan-kawan semua, bisnis itu penting tapi ya ibadah lebih penting. Jadi jangan sampai aktivitas-aktivitas kita yang sepertinya nih penting ternyata itu tuh nggak seberapa. Sholat subuh itu lebih penting gitu ya. Nah itu sekilas cerita tentang kenapa saya support banget program dari Pondok Abdurrahman bin Auf yang namanya gerakan subuh ini ya. Bagaimana beras subuh ini ya, beras SBS ini luar biasa banget menggerakkan orang-orang. Tapi lagi-lagi itu hanya trigger. Ya, harapannya adalah mereka terus balik lagi tanpa harus di-trigger berikutnya. Harapannya juga ini bisa kita terapkan di Indonesia. Kalau sekarang kalau lingkup masih di daerah Cirebon, ibaratnya kita pilot projectnya di sana dulu. Nah next bisa jadi udah live ini teman-teman mungkin ada yang mau nge-cover gitu ya. Kang, pokoknya saya sabulanan. Kenapa saya bilang kayak gini? Di titik yang lain saya begitu kan, maksudnya itu kayak yang saya sebut lah ya, ada orang-orang yang saya bantu untuk dari segi sedekahnya dan segala macam. Yaudah saya 1 bulan ya, tolong saya cover nih 1 minggu, tolong saya cover 1 bulan, saya transfer langsung angka-angka yang sesuai dengan itu, tolong atur-aturlah saya bilang. Nah bisa jadi orang yang kayak gitu tuh kayak saya tuh ada sekarang nonton gitu, Kang udah deh saya ikutan ya bantu gerakan Pondok Abdurrahman bin Auf gitu kan, untuk program SBS-nya, untuk program Qurannya, untuk program lain-lainnya gitu kan, itu bisa jadi, dan itulah yang disebut sama kita tuh detonator kebaikan. Nah ini kalau bukunya detonator kebaikan berasal dari filosofi bahwa kebaikan itu bisa meledak dengan langkah yang sangat sederhana. Contohnya apa? Anda nonton sekarang nih, Anda lagi nonton nih, ada 184 orang yang nonton ya, terus tiba-tiba pas nonton itu Anda nge-share ke teman-teman yang lain ya, terus Anda kasih komentar, orang lain itu nanti baca tulisannya Anda, terus mereka nonton, pas nonton sampai beres, tiba-tiba dia tergerak hatinya. Tiba-tiba dia bergerak hatinya sebulan sedekah misalkan 10 juta atau 30 juta gitu. Anda teman-teman yang gara-gara nge-share video ini, itu kecipratan pahalanya insya Allah. Kenapa begitu? Karena dalilnya udah jelas, mandala Allah khairan falahu mislu ajrin fa'ilihi, gitu kan? Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala yang serupa seperti orang yang ditunjukin. Mau Kang, lanjut lagi Kang. Tarik nggak? Kang Alif Ringga sekarang kan posisinya di sana bikin bisa dibilang semua aktivitas di pondok juga dikendalikan, di monitoring, ya, dipantau, biasa. Banyak mungkin teman-teman responnya pengusaha, responnya orang-orang sekitar di sana gimana? Ya, memang alhamdulillah saat ini kalau di sekitaran kita teman-teman kalau hadir sudah mulai banyak ya Kang, dari mereka tahu informasinya, sudah mulai menyebar, sudah pada datang, dan akhirnya memang mereka mau ikut gabung. Jadi di saldo mungkin kalau Kang Dewa kami juga laporkan ya, terbuka lah untuk keuangan kita, semua orang bisa akses, dan pada saat memang di saldo cuma ada sekian ratus juta, tapi yang datang itu ada yang bawa semen, ada yang bawa batu bata. Tadi barusan tuh ada yang mempasangkan listrik, bahkan ya, listrik sudah dipasangkan, beliau bilang sudah nggak usah bayar listrik sampai umur hidup saya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ya. Sampai seumur hidup. Nah, itu kan luar biasa sebenarnya kan. Jadi memang kalau dari dukungan insya Allah alhamdulillah sudah bagus sekali. Nanti juga mungkin yang ngajar kan nggak mungkin semuanya teman-teman dari Bandung kan ya, nanti Akang juga kan mungkin hadirnya beberapa kali. Nah, tapi mentor-mentor pendamping yang nantinya akan memandu ustadz-ustazah dan juga para fasilitator itu juga memang kemungkinan kita akan menggait dari yang lokal juga, pengusaha-pengusaha di lokal. Gitu. Ini suara agak mandul kan? Ya, agak delay. Ya. Oke, teman-teman sambil juga mungkin begini kan, ini ada juga beberapa teman-teman mungkin nanya, delay ya. Beberapa teman-teman nanya, ini kenapa namanya Abdurrahman bin Auf? Nah, saya bilang ini panjang lebar nih ngobrolnya sama Kang Dewa nih.
Iya, iya, iya. Jadi memang kalau bicara masalah filosofi nama ya banyak lah ya, banyak banget eh, orang-orang, sosok-sosok yang jadi panutan kita, terutama Mungkin bagi Kang kita Dewa para bisa jelasin Kang, ya, Abdurrahman bin Auf filosofinya Kang. ya buat para pengusaha Muslim gitu. Gini, kita itu sekarang lagi banyak krisis panutan ya, panutan sosok lah, krisis sosok gitu. Yang selalu kita keren-kerenkan itu bukan berarti tidak boleh ya, sekali lagi ya, bukan berarti tidak boleh ya, misalkan katakanlah sebut siapa pendiri Facebook, sama Zuckerberg gitu ya, juga Elon Musk, misalkan Bill Gates gitu kan. Loh, kita ini Muslim gitu kan, dulu tuh kita punya panutan yang luar biasa gitu ya. Yang itu, pokoknya kalau kebaikan gak usah tanya, kalau kekayaan juga gak usah ditanya gitu. Hebatnya lagi tanpa riba gitu. Kalau sekarang, zaman sekarang, rasa-rasanya kalau udah kekayaan di atas 1 triliun gitu ya, di atas 10 triliun, kayaknya nggak sentuh riba itu ada gimana gitu. Karena memang sistem kapitalisme begitu kan. Nah maka kita perlu hadirkan nih, kita perlu hadirkan sosok-sosok yang memang kudu dijadikan sebagai panutan ataupun contoh. Ya di Islam jelas dan kita Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah apa ya contoh yang sangat-sangat nyata gitu. Pernah saya bahas di Instagram tulisan tentang 4 sifat itu luar biasa viral gitu. Terus juga dari Umar juga sama gitu kan, dari Utsman juga sama gitu. Ali walaupun dia bukan pengusaha tapi juga jadi panutan. Nah, ada sosok satu yang mungkin teman-teman juga sering dapat ceritanya, itu Abdurrahman bin Auf gitu. Beliau adalah orang yang kekayaannya luar biasa, dan konon kata ketika Aisyah itu ngasih tahu bahwa dia akan masuk surga dalam keadaan merangkak, itu langsung spontan dari situ dia kayak takut khawatir. Kenapa? Karena percuma kalau misalkan kaya tapi masuk surganya merangkak gitu kan. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menyedekahkan seluruh hartanya gitu. Ya, nah itu yang disebut kalau bahasa kita, bahasa liar sedekah brutal itu jebret 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 gitu. Saya di sini sering ditanya sama tetangga gitu kan, sama orang-orang dekat gitu. Kang Dewa, ya Kang Dewa, duitnya dikemanakeun? Kang Dewa maunya dikemanain gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman pernah main ke rumah saya atau ke kantor, ya rumah saya sederhana gitu, nggak gede-gede amat lah. Hidup begini karena memang hasil renovasi naik 2 lantai gitu. Kecil banget lah dibandingkan yang kalau seandainya saya bikin yang kayak istana bisa juga, cuman nggak mau gitu posisinya tuh. Nah, kenapa pertanyaannya? Nah, karena orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat Rasul itu menyontohkannya ya kalau hidup itu sederhana gitu. Ya. Yang nggak boleh sederhana tuh amal perbuatan gitu ya. Yang nggak boleh sederhana itu adalah sedekahnya gitu. Ya, maka kalau ada duit gitu ya, kalau kebutuhan kita sekarang ngitung, misalkan kita sama pasangan ngitung nih, Anda sama istri, Anda sama suami ngitung, sebulan ternyata cuma 10 juta misal, atau cuma 15 juta atau 20 juta, ya udah keep 20 juta aja, 10 juta, 20 juta. Lah Kang, terus ngapain gue berjuang gila-gilaan? Ikutan workshop, misalkan, gedein bisnis, bangun bisnis. Tadi siang saya baru aja udah coming soon lagi gitu di Instagram. Ya. Dan juga barusan juga saya udah dikotak lagi pengusaha besar juga. Pokoknya hampir tiap bulan kita develop 1-2 bisnis gitu. Nah, ngapain atau kan kalau misalkan kebutuhan hidup cuma 10-20 juta, kok sampai sebegitunya gitu. Nah, karena semangatnya belum nyampe gitu ya. Karena apa yang kita dapat itu bisa jadi 50% itu lebih bahkan bisa jadi adalah untuk umat tadi gitu. Ujung-ujungnya bukan tentang bantu orang lain sih sebenarnya, tapi bantu diri kita sendiri, bantu kita sendiri untuk di akhirat nanti gitu. Nah, itulah yang dicontohkan sama Abdurrahman bin Auf. Maka semangat kayaknya beliau, ya, semangat berbaginya, semangat sedekahnya, dan juga semangat kecerdasannya gitu ya. Itu yang kita tiru. Makanya kenapa pondok kita namakan Abdurrahman bin Auf. Harapannya adalah bisa meniru ya, bagaimana di tangan orang yang tepat, apapun produknya, insya Allah bisa melesat. Ya, ketika Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan kota Mekah ke Madinah, dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi kan, sama Rasul, tapi dia menolak untuk mendapatkan istrinya, istri Sa'ad, dan menolak untuk mendapatkan hartanya. Kenapa? Tinggal tunjukkan saya di mana pasar gitu. Jadi duit gitu. Nah, sekarang itu kita Muslim begitu. Ya, kalau kita nggak turun ke bawah, siapa yang turun? Pertanyaan saya. Top, siapa top 10 besar misalkan, atau misalkan siapa yang punya sosmed, yang punya apalah, dan rata-rata bukan orang kita. Terus siapa panutannya gitu loh. Lah kita jangan cuma sekedar orang yang cuma protes doang, nggak pernah ngasih solusi. Maka ayo kita tuh turun ke bawah. Ya, saya tuh sangat selalu bukan khawatir ya. Pengen nabok ibaratnya orang-orang yang
merasa cukup di angka 500 juta omset gitu kan, atau 1 miliar omset, udah cukup Bang. Lah, kamu ini ya jangan mikirin diri kamu sendiri. Kamu memang harus merasa cukup. Konsep qanaah tawadhu itu begitu. Tapi kalau berbagi mah gak boleh rasa cukup. Gitu loh. Kamu baru segitu doang gitu kan. Omset kamu 1 miliar, saya yakin gak bisa sedekah 1 M. Kamu segitu doang gitu. Gedein dong 10 M, gedein dong 50 M gitu loh. Nah, ini mereka kalau bisa gak punya semangat yang sama, gak akan nyampe. Kenapa saya ikut akhirnya turun ke workshop Kang? Besok sebut siapa sok pebisnis, internet marketer, digital marketer panutan coba yang muslim. Jarang sok muslim. Orang turun tong protes wae. Walaupun nama orang Dewa Eka Prayoga, dewa gitu ya. Di kelas bisa kerasa nanti mewek tentang apa lah, ngomongin tentang ruh, ngomongin tentang akidah, tauhid, workshop rasa kajian gitu. Nah itu loh, jadi semangat itu yang saya tiru dari Abdurrahman bin Auf yang pengen diterapkan juga di nanti ke santri-santri yang di pondok gitu kan. Ya, ya. 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 Ya, alhamdulillah tuh Kang. Jadi memang kita ingin sekali nanti anak-anak muda kita Kang ya. Mungkin tidak untuk kita saat ini, tapi anak-anak kita ke depan. Jadi orang-orang yang memang akhirnya menjadi penggerak ya ekonomi umat, dan juga akhirnya nanti yang merebut kembali ya kehebatan atau mungkin kebangkitan yang selama ini kita tunggu-tunggu. Nah, kan ini kan komunitasnya Detonator Kebaikan ya Kang ya. Dan ini juga kita ambil dari apa yang sudah jadi pemikiran Akang. Jadi saya sebenarnya waktu pas kita sempat ngobrol pertama kali untuk ngobrol tentang Abdurrahman bin Auf ini kan teman-teman juga mungkin sudah pada tahu ya bagaimana perjalanan kisahnya seorang Dewa Eka Prayoga yang dari mulai jatuh ya di usia muda beberapa hari setelah nikah ya, jadi 7,7 miliar dan juga penyakit langka yang memang katanya susah sekali ya untuk bisa diobatin, yang lainnya banyak yang lewat. Tapi memang itu kan jadi inspirasi banyak orang kayaknya. Dan Melawan Kemustahilan juga akhirnya memang salah satu buku yang menjadi inspirasi banyak orang. Nah, saya penasaran kan tentang kelanjutan itu kan. Setelah Melawan Kemustahilan kan ada juga Detonator Kebaikan ini ya, yang memang berawal dari sebuah pemikiran, dan kayaknya memang saya pengen tahu lebih jauh nih. Kan di situ ada amalan-amalan tertentu nih, ya Kang ya, amalan-amalan yang selama ini mungkin bisa jadi itulah yang memang jadi penggerak dan akhirnya menjadi sesuatu yang besar bagi banyak orang. Nah, ini sebenarnya amalan-amalan ini diambil dari amalan-amalan Rasul atau mungkin dari apa, atau memang kan ada juga yang mungkin kekinian kan amalannya kan ya, kayak nulis status juga gitu. Nah itu kan gimana Kang ceritanya Kang behind the Detonator Kebaikannya nih Kang? Betul. Ya, jadi tadi ya saya kan nulis buku Melawan Kemustahilan tuh ya, Masya Allah itu sampai ada yang awalnya itu mau bunuh diri gak jadi tuh. Itu bagi saya tuh Masya Allah banget sih gitu kan. Ada yang pada akhirnya dia dapat keajaiban, ada yang dia semakin dikuatkan, ada yang mau cerai gak jadi dan segala macam. Wah itu luar biasa. Saya gak nyangka, kenapa? Karena saya bukan ustaz sejujurnya ya. Walaupun saya pernah pesantren ya, ini juga jarang dibuka kok ke publik. Saya pernah pesantren juga, saya 3 tahun. Kenapa? Makanya saya bisa bahasa Arab, saya bisa ngobrol bahasa Arab, sorof, nahwu, Al-Quran, dan segala macam. Tapi saya bukan ustadz itu aja lah, gitu ya, saya pengusaha gitu. Nah, tapi anehnya adalah pas yang baca tuh kok nampol, jelek, dan seterusnya. Dan di situ saya terpanggil ya. Gak tahu kenapa, kalau mungkin teman-teman yang pernah baca buku saya, energi pada saat baca buku Islamic motivation, sama bisnis bakal beda. Ya. Dan saya pribadi, itu kadang, ini saya mungkin nggak pernah bocor dari luar nih, kalau saya ngomongin ini ya. Kalau di buku bisnis, kadang saya tuh dibantu di penulisannya sama tim saya. Apalagi yang duet-duet tuh, ya. Misalkan yang closing bertubi-tubi, terus copywriting mama itu kadang saya duet, kamu 70%, gue 30% finishing gitu. Tapi kalau udah di buku kayak misalkan Detonator Kebaikan, kemarin yang bodoh amat gitu kan, terus tentang yang namanya Melawan Kemustahilan, Jackpot Rizky, gak boleh diwakilkan, wajib nulis dari 0%-nya sampai 100%-nya. Kenapa? Energinya beda gitu. Wah itu yang Masya Allah banget. Nah, di buku Detonator Kebaikan itu sebenarnya kelanjutan dari buku Melawan Kemustahilan tuh. Bahwa salah satu babnya itu adalah Detonator Kebaikan.
Dan saya kepikiran di setiap babnya itu kita jadikan sebagai sebuah gerakan ataupun katakanlah narasi gitu kan. Contohnya di sana ada yang namanya sedekah brutal, ada detonator kebaikan gitu kan. Ada yang namanya hijrah total gitu kan. Nah itu tuh menjadi narasi yang perlu digaungkan gitu. Nah kemarin kepikiran itu adalah detonator kebaikan aja. Kita bikin namanya kenapa? Karena ya simple sih. Apa landasannya, apa dalilnya tadi, hadis yang tadi, wa man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi gitu. Barang siapa menunjukkan kebaikan maka baginya pahala yang serupa seperti yang ditujukinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi sebenarnya sederhana. Jadi memang aplikasi teknisnya kayak sekarang kan bikin status, mendoakan orang lain gitu kan. Terus juga misalnya nge-share video, ngeresume kajian-kajian, itu kan sederhana gitu. Tapi orang bisa jadi nggak sederhana loh pas baca, pas nonton tuh. Ya, saya itu teman-teman cerita gagal, bangkrut, nulis status, bagi saya apaan sih gitu kan. Tapi apa yang membuat saya ada semangat? Kita punya semangat direktur kebaikan gitu loh. Kalau misalnya kayak gitu ya gue egois banget ya, gue gak mau sharing gitu. Tapi semangatnya adalah mungkin sesuatu yang sederhana buat kita itu luar biasa buat orang lain gitu. Itu semangatnya. Jadi mau gak mau nih, saya coba nulis. Walaupun kadang mungkin capek nulis tuh. Bikin video capek loh. Saya seminggu ini karena saya ini weekend yang week yang sangat-sangat capek buat saya. Bahasa di buku berdoa amat tuh saya ada ibaratnya tuh ada sebuah istilah ya yang di situ menunjukkan bahwa titik ininya lah udah ada sinyal gitu. Ini gua aduh ini gua harus istirahat posisinya nih gitu. Tapi tadi kalau bicara tentang misalkan semangat berbagi, kalau ingat lagi kisah Sya'ban tadi gitu kan, bagaimana orang terhenti amalnya itu bukan pada saat capek, tapi pada saat sudah nyampe tujuan apa itu akhirat gitu kan. Jadi jangan berhenti sebelum mati gitu loh. Itu menjadi sebuah semangat. Oh oke, hajar boleh terus. Tentu tetap ya ada porsinya tuh hak tubuh ditepati diisi kan. Kayak saya kemarin hari Senin full saya di rumah kemana-mana dan segala macam itu tinggal diatur. Nah jadi dari mana Kang? Dari dalil tadi. Belum lagi dalil yang lain. Hadis-hadis yang Rasul yang lain. Barang siapa yang memudahkan urusan dunia gitu kan sahabatnya di dunia gitu ya, orang sahabat yang di dunia itu maka Allah akan mudahkan juga nanti dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan gitu ya. Bagaimana kebaikan itu dibalas lagi dengan kebaikan. Itu udah dari sana gitu. Udah perkataan Allah dan perkataan Rasul gitu. Maka sebenarnya kita melakukan ini tuh udah on the track sebenarnya. Tinggal orang lain mau ikut enggak. Memang gaya saya itu beda dengan gaya mungkin ustadz-ustadz yang menggunakan letter-lekat diksi kata yang langsung gitu ya. Kalau saya kan mungkin bahasanya kayak misalkan sedekah aja bahasanya brutal kan jelek bahasanya sebenarnya, tapi kita membuat suka brutal supaya gampang diingat, karena dalam teori nempel itu ya supaya diingat itu harus memang unik gitu. Sedekah brutal, jadi sedekah sekali sedekah dapat duit 10 juta 9 juta sedekahin misalnya ya. Nah sama detonator kebaikan ya, detonator kebaikan itu detonator itu bom, ledakan bom gitu kan, pemicunya gitu ya. Kebaikan, tapi yang diledakkan kebaikannya. Hanya gara-gara nulis status sederhana, boom, gitu kan. Wah, itu sampai banyak. Ya, hanya gara-gara saya meminta sama Mas Otar Sugiharto, Mas, wes nulis aja di grup belajar wirausaha. Oh gitu ya, oke siap. Sekarang followernya lebih banyak daripada saya. Dan alhamdulillah gitu kan. Hanya gara-gara saya ngajak dia nulis buku di Billionaire Store untuk nulis tentang hijrah gitu. Tiba-tiba ada orang yang curhat ke saya, Kang tahu nggak? Dulu tuh saya pembaca bukunya Mas Oktuari. Bukunya judulnya ini, dulu saya terjerat dalam riba, bahkan bukan terjerat lagi, saya pemain riba, kerja di bank, sekarang alhamdulillah udah punya bisnis, udah ngirimannya, udah tontonan juga, jualan kurma katanya. Di situ saya mikir, ya Allah semoga saya tuh kecipratan pahalanya, dan yang ngajak dia nulis buku itu saya gitu loh maksudnya. Nah gitu loh, nah ini semangat untuk kita terus lakukan di kehidupan kita. Jadi bahkan dalam kamus saya gitu, kamus saya pribadi itu biasanya sama tim, sama istri juga, jangan pernah menutup hari sebelum melakukan kebaikan di hari itu gitu. Ya kalau misalkan nih selama tadi siang misalkan, tadi perasaan gak ada sharing, gak ada berbagi, gak ada bantu orang gitu ya. Nah ini gue malam deh live dulu misalkan. Atau misalkan kayaknya tadi siang kurang maksimal ya. Yaudah deh sedekah tambahin misalkan. Gitu. Jadi ini menjadi kayak cara main aja sih, cara main karena kita sadar bahwa hidup ini sementara ya. Tadi saya kaget pagi-pagi salah satu kawan kita Kang Hari Prabowo gitu ya di Bandung, istrinya masih muda tapi meninggal dunia gitu. Wah, saya kaget ini beneran Kang, ternyata benar gitu. Yeah. Beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, sahabat suami dari kawan saya, suami dari teman sekelas saya gitu ya, itu meninggal dunia dalam kondisi sholat gitu kan. Masya Allah gitu ya. Nah itu ya gak ada yang tahu mau rumah gitu loh. Yang muda bisa duluan kan. Gitu loh. Maka
ayo lakuin yang sebaik mungkin kebaikan maupun hidup gitu. Jangan banyak alasan, jangan juga tergoda dengan misalkan apa yang lagi happening TikTok lah, Clubhouse lah, apalah misalkan boleh main boleh gitu kan. Tapi niatnya juga baik-baik. Ya termasuk kayak begini nih, misalkan semangat kita ibaratnya makanya saya bilang ke Kang Ali Pringga, Kang, udah anak-anak pengusaha yang misalkan mereka tuh punya semangat yang sama, udah aja misalkan dia punya komitmen berapa persen, misalkan dari dividennya, dari bagi hasilnya, udah aja kita bantu untuk salurkan, karena banyak yang kayak begitu. Orang kaya yang bingung duitnya dikemanain itu banyak teman-teman. Nah makanya kita tuh kudu deketin, bukan modus bukan, tapi untuk mengajarkan mereka, mengajak mereka untuk sama-sama on the track gitu. Gitu kan kurang lebih tentang filosofi tentang detonator kebaikan. Iya, alhamdulillah ya. Kalau teman-teman Kang gini ya, saya ada salah satu mahasiswa saya yang nanya ini. Saya juga kebetulan jadi ngajar juga kan Kang. Ya. Nah, jadi kalau iman ya dan juga mungkin amal soleh itu kan seperti pasang surut ya, seperti laut gitu kan. Dan memang kita tuh butuh konsisten dan komitmen. Padahal tadi kalau Kang Dewa cerita tuh kayaknya udah nggak ada capeknya. Sehari kurang sedikit berbagi, apapun tindakan kecilnya dilakukan terus ya, apapun sedekahnya dilakukan. Hal-hal yang berhubungan sama kebaikan-kebaikan tadi dilakukan. Jadi porsinya tuh sudah kayak dibuat standar tertentu lah gitu tuh. Nah, kalau misalkan kita ngebayangin kalau misalkan jadi kita tuh perlu selalu stabil dalam melakukan suatu tindakan yang rutin ya, sebuah habit ya. Sebuah habit kan kalau memang kita lakukan terus-menerus kan akhirnya jadi kayak kebutuhan itu Kang ya. Nah ini ya jangan kan banyak orang lah ya. Kalau anak-anak saya juga mungkin perlu saya ajarin juga tuh gimana caranya nih membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang sebenarnya memang ini sesuatu yang tadinya mungkin nggak biasa, tapi karena memang mereka ini harus menemukan pola dan juga memang harus menemukan jati dirinya bahwa memang ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai muslim. Nah, dan ngejaganya supaya istiqomah. Nah, tadi Kang ya, kira-kira ada nggak kiat-kiatnya Kang? Karena nanti santri-santri kita juga anak-anak muda juga nih Kang. Iya, soal istiqomah itu memang setiap orang pasti ngalamin problem ini ya, tantangan ini. Karena kadang-kala kita tuh selalu semangatnya itu cuma di awal doang, gitu. Setelahnya hilang gitu, kayak gitu tuh. Nah, maka ini perlu ada ilmunya nih. Saya kasih analogi sederhana deh, ya. Kalau misalkan kita pengen terus tetap pakai handphone kita, ya, itu bagaimana caranya? Ya karena baterai dari handphone ada kalanya habis, kan? Baterai dari handphone, misalkan sekarang saya lagi lihat handphone saya tuh, pas kebenaran tuh. Berarti kan cuma dikit lagi tuh, ya dikit lagi tuh. Nah ini kan gak bisa istiqomah saya pakai terus. Nah berarti gimana cara supaya bisa saya pakai terus? Udah ada charger, kalau nggak power bank, benar nggak? Nah sama kayak manusia juga, gitu kan? Kalau kita misalkan kondisinya tuh pengen naik terus, kudu ada chargernya, kudu ada power banknya. Nah yang kayak begitu itu yang disebut dengan komunitas, gerakan, halakoh, liko, kawan, sahabat gitu loh. Ya, kawan yang baik, sahabat yang baik, lingkungan yang baik itu bukan yang membuat kita ingin dikatakan baik gitu, dalam artian kita pengen didengar kita pengen dipuji-puji dan segala macamnya, tidak, justru yang selalu mengingatkan kita untuk dalam kebenaran gitu. Nah makanya kenapa adanya gerakan, adanya komunitas itu sangat-sangat luar biasa. Gampangnya lagi gini, itu analogi pertama ya, bagaimana kita kalau misalkan charger habis HP itu supaya bisa tetap nyala on istiqomah, ibaratnya untuk dilakukan untuk bikin slide kayak gini, bikin status, yang maka di charger ataupun di cas pakai charger atau power bank. Manusia pun sama, harus ada casannya. Ya, dasarnya apa nih? Komunitas, gerakan, perkumpulan, halakoh ataupun liko, terus juga sahabat dan lain-lain, faktor eksternal intinya. Kedua, analogi sederhananya gini. Tahu sapu lidi ya? Sapu lidi itu kawan-kawan, itu kalau misalkan satu gak bisa dipakai buat apa-apa. Paling buat nyetir Google truk gitu doang ya. Terus biasanya gampang patah. Tapi coba kalau sapu lidi banyak, ngumpul banyak gitu, coba patahin, hese, susah, bener nggak?
Nah, dengan adanya sapu lidi yang banyak, patah semangat itu akan sangat susah. Tapi ingat, ya, di titik kondisinya ngumpul harus ada satu yang mengikat. Ya. Nah, karena kalau misalkan gak ada yang mengikat, mungkin memang kuat ini, cuman niatnya apa gitu loh. Yang awalnya kan kita sering kali bahwa kita pengen menebarkan kebaikan, mengubah peradaban dan segala macam, ya. Bullshit kalau itu misalkan niatnya begitu kalau misalkan gak ada ikatan yang sama. Nah, ikatan ini adalah bukan ikatan transaksional, bukan ikatan material, bukan ikatan dunia gitu loh. Ikatan di sini adalah ikatan memang semangat untuk membantu banyak orang, memang Allah mensyariatkan dan segala macam. Visinya visi akhirat gitu. Nah, ini akhirnya bareng-bareng yang awalnya itu misalkan ketika ini jadi gitu terikat sama orang-orang ini, ada sampah-sampah di sekitar kita bisa beresin. Tapi kalau nggak ada ikatan, nggak ada visi yang sama, nggak ada chemistry yang sama, itu ya boro-boro kita bisa beresin sampah, kita yang jadi sampah. Perkumpulan yang nggak jelas kadang tapi nggak ada tujuannya apa sih lo gitu. Nah, itu hati-hati. Nah, jadi baik lagi gimana cara istiqomah, siapkan chargernya gitu ya, siapkan tentukan di mana itu. Terus yang kedua adalah ngumpul sering-sering dan harus ada satu visi yang sama gitu ya. Dan pasti yang ketiga adalah ada ilmunya gitu loh. Ilmunya terutama di bagian teknisnya kayak why-nya lah. Kenapa kamu melakukan itu? Kalau orang yang memang why-nya gede, nggak akan istilahnya kehilangan semangat. Why-nya gede kok. Ya. Biasanya orang why-nya itu adalah mimpi. Ya. Biasanya nih, pengen apa. Di titik orang yang udah paham, di titik orang mungkin fase kehidupannya udah lewat, ngejar yang namanya mimpi, maka mereka akan mengubah big why-nya itu dengan mengganti namanya mimpi jadi mati. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa usia itu terbatas. Paling 60 tahun, itu rata-rata katakanlah. Tapi banyak yang usia kita yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan cuma berapa belas tahun gitu. Ada yang tahu. Maka selagi kita masih punya nyawa gitu ya, selagi masih hidup, jangan berhenti sebelum mati gitu. Nah, termasuk pada saat kita membangun peradaban dalam artian membangun pondok, terus juga berbagi, sedekah dan lain-lain. Alasan sih lebih kepada ke sana. Jadi istiqomah bisa dilakukan dengan cara nomor satu sekali lagi, siapkan charger, komunitas sistem pengingat gitu ya. Sama kayak gitu aja deh. Kenapa kita kalau sholat selalu sholat gitu loh? Karena ada sistem pengingat azan. Coba gak ada azan, gak sholat kita. Ya. Karena ada yang mengingat Allah Akbar, oh azan asar gitu. Wah isya, nah ada sistem pengingat. Kedua ada visi yang kuat gitu kan. Ketiga visinya akhirat, kematian tadi. Gitu. Jadi kayak gue ustadznya ya, harusnya nggak boleh sih saya ngomongin itu. Ya, memang kalau kita memang sudah satu vibrasi itu memang harus sana kan berarti Kang ya. Betul kan, jadi memang kadang kan orang lelah ya, lelah, capek gitu, letih kalau sudah melakukan sesuatu hal yang sifatnya memang sebenarnya baik gitu. Cuma kadang-kadang kita ini harus digerakkan pada sesuatu yang kira-kira membuat kita jadi sadar bahwa kita cuma punya waktu sedikit dan memang terbatas, jadi akhirnya kita harus bergerak gitu. Jadi ya nggak ada kesempatan untuk istirahat, nanti istirahatnya kalau sudah masuk ke liang kubur ya. Ya jadi ini nyambung dengan yang memang nanti kita akan garap di komunitas editor kebaikan ini. Jadi komunitas editor kebaikan ini kan jadi pengikat kita nih ya. Jadi pengingat kita juga. Visi kita yaitu membentuk sebaik-baiknya manusia yang memiliki kebermanfaatan dan kontribusi positif bagi peradaban ya. Dan misinya menumbuhkan rasa kepedulian dan kebiasaan berbagi. Nah, kebiasaan berbaginya ini kan memang perlu pengingat tadi seperti Akang bilang ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin jadi inspirasi, yaitu 30 amalan atau 30 kebiasaan yang memang harus bisa kita nanti terapkan. Sehingga nanti memang inilah yang memang jadi poin utama. Bisa jadi setelah kita melakukan ini, maka terjadi keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Dan saya pikir memang Kang Dewa adalah bukti nyata ya, sosok hidup yang memang harusnya kita teladanin ya, sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dengan nafasnya di kebaikan. Jadi nanti saya juga ikut mengajak teman-teman semua, yuk kita gabung ke komunitas di kebaikan. Kalau linknya sih mungkin sudah tahu semua ya, di kebaikan.org ya, .org. Nah, nanti bisa semuanya ikutan, bisa sharing, bisa ngasih juga
testimoni ya, apa-apa saja yang jadi keajaiban hidupnya setelah memang melakukan checklist harian dari tindakan-tindakan kecil tadi yang memang akhirnya berdampak besar. Ya, jadi nilai-nilai silaturahim ya, berbagi, bertumbuh dan bermanfaat. Nanti di dalamnya kita ada banyak kajian Kang situ kan. Banyak kajian ya, kajian rutin ya. Dan juga ada reminder inspirasi harian yang nanti memang mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa dilibatkan juga untuk bisa mendengarkan atau mungkin menjadikan bagian dari ceritanya ya, story di situ. Dan nanti semuanya materinya diasipkan, jadi diasipkan sehingga nanti teman-teman bisa play saat memang lagi kondisi down atau memang kita kan kadang kurang surut ya, lagi sedih, lagi galau, lagi gundah. Nah, bisa nanti di replay kembali. Mudah-mudahan sih memang jadi pemantik lagi. Kalau kadang-kadang orang butuh pemantik ya. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang down bisa berbulan-bulan. Nah, kan kita dilatih ya supaya memang kalau udah capek, letih, cepat bangkitnya seperti itu. Mungkin kurang lebih kayak gitu Kang ya. Ya, ke depan memang jadi bermanfaat buat kita semua. Ya, ini ada yang nanya. Itu ada pertanyaan berarti Kang ya. Lina Ayu, caranya gabung. Ini ya, saya coba masukin apa linknya. Join grup Telegram, silakan klik link dan .org ya. Jadi masuk aja ke grup Telegram detonatorkebaikan.org. Nampilannya kayak gini nih. Nanti penampakannya masuk ke detonatorkebaikan.org-nya. Kayak gini nih ya. Masuk sini aja, simpel sih. Terus tinggal masukin data di sini, nama, nomor WA sama kotanya gitu. Nanti langsung diarahkan ke grup Telegramnya supaya bisa ngobrol banyak di situ. Itu kalau cara joinnya. Jadi itu juga ngajak teman-teman semua untuk jadi sama-sama jadi detonator kebaikan. Intinya adalah bukan merasa paling baik ya, amit-amit juga nauzubillah ya, tapi kita lebih kepada saling mengingatkan pasal di khairat lah ya. Saling khairat, saling mengingatkan tentang kebaikan, menginspirasi, menginisiasi kebaikan-kebaikan yang lainnya gitu ya. Karena bisa jadi tindakan kecilmu itu jadi berdampak besar buat orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Cara joinnya ke sini ya. Oke, mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanyakan silakan tanyakan. Nanti coba kita angkat juga ya. Mantap detonator kebaikan. Nuhun Kang Lukman, Masya Allah ya. Dan saya punya keyakinan bahwa yang nonton sekarang ya, terus juga yang terus membersama kita adalah orang-orang yang memang satu vibrasi sih. Satu vibrasi, satu misi, satu visi, satu pemikiran. Saya juga kadang kalau pas di kelas workshop tuh, ini orang kok kalian mau sih datang ke saya dan segala macam. Kadang di titik perbedaannya itu adalah vibrasinya itu gitu. Kalau cuma sekedar kayak ilmu-ilmu biasa ya kayaknya di Google itu juga banyak gitu. Tapi kalau udah join di komunitas tertentu, tribes tertentu, gerakan tertentu itu ada sesuatu yang kita kejar lah gitu. Dan itu tuh namanya energi itu nular. Jadi sebisa mungkin kita benar-benar harus mendekati orang-orang yang memang baik dan membaikkan kita gitu ya. Dalam artian membuat kita jadi lebih baik lagi gitu. Nah, semoga hadirnya komunitas ataupun gerakan ini bisa sama-sama kita saling mengingatkan dalam kebaikan, sama-sama untuk bisa fastabiqul khairat ya, sama-sama untuk menjadi inisiasi untuk hadirnya kebaikan-kebaikan yang lain. Ini ada yang nanya nih. Mau Kang Rika mungkin dijawab boleh. Ya, jadi nanti di situ ada daily activity dan juga ada weekly. Ya, kajian-kajian rutinnya itu yang memang weekly nanti ya. Dan reminder inspirasi hariannya ya kita akan minta teman-teman berpartisipasi aktif juga untuk bisa sama-sama yuk kita coba lakukan nih tindakan-tindakan kecil tadi yang memang ternyata setelah jadi kebiasaan dan memang ternyata memang kita bisa sharingkan manfaat dari tindakan tersebut. Ya, ini kan memang sudah jadi best practice-nya adalah Kang Dewa sendiri ya. Jadi ada beberapa checklist harian yang memang bisa kita amalkan. Nah, di situ nanti kan ada teman-teman yang selalu mengingatkan sehingga nanti teman-teman semua bisa dipandu kalau memang ada checklist yang ketinggalan yang kita bisa kontak satu-satu, kurang lebih seperti itu. Jadi kami juga memang ingin berusaha untuk bisa mengajak sebanyak mungkin ya untuk melakukan banyak aktivitas gerakan-gerakan sosial seperti yang sekarang kita adakan. Mudah-mudahan sih mungkin sahabat-sahabat semua nanti bisa ikut juga bergabung di gerakan SBS dan juga mungkin tebar Quran dan nasi berkah itu. Insya Allah sih kalau memang kita sama-sama bisa satu visi, satu vibrasi sehingga nanti gerakan ini tidak cuma hanya ada di Cirebon tapi akhirnya menyeluruh ke seluruh kota-kota di Indonesia.
kurang lebih gitu kan. Oke, gitu ya teman-teman ya, kegiatan-kegiatannya dan lain. Nah ini ada yang saran, boleh dong nanti di-share program agenda dan lain dalam bentuk booklet. Siap, nanti kita coba bikin juga buat teman-teman nanti makin kebayang programnya, kegiatannya dan segala macamnya dalam bentuk booklet ataupun ini ya digital nanti, digital banner atau digital PDF lah. Oke, jadi teman-teman setelah nonton video ini ya, setelah kita sama-sama di malam ini kita bahas tentang data dan kebaikan, saya dan Kang Alif Ringga sama-sama mengajak ya, ini jadi donatur kebaikan, ya, jadi orang-orang baik yang bisa membaikkan banyak orang. Upaya dalam rangka membuat orang baik bukan berarti kita lebih baik, tapi justru karena kita merasa bahwa diri kita tuh banyak dosa dan akhirnya pengen mengajak orang-orang untuk sama-sama jadi baik gitu. Ya, karena apa? Bisa jadi tindakan kecilmu itu sekarang bisa jadi berdampak besar buat kehidupan orang-orang yang di sekitar kita dan itu bisa jadi pengaruhnya luar biasa buat mereka. Cara joinnya, cara join grupnya mangga langsung aja masuk ke diklik di detonatorkebaikan.org karena di situ nanti bakal langsung terarah ke halaman khusus dan ke website ke halaman khusus, website khusus dan juga ke telegramnya ya. Gak kerasa teman-teman udah hampir 1 jam ya, pas 59 menit lebih ya. Buat teman-teman semua yang mau ikutan silakan langsung ke yang tadi ya. Dan di sini mungkin saya coba serahkan kembali ke Kang Alif Ringga kalau misalkan ada yang mau disampaikan di akhir mungkin kan sebelum kita tutup, monggo Kang. Ya, sahabat semua, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Aisyah pun suatu ketika melakukan sebuah amalan yang memang dia berkincras terus melakukannya dan merutinkannya. Rasulullah mengajak kita semua untuk bisa membuat kebaikan-kebaikan setiap harinya dan selalu bertumbuh dan terus semakin berkualitas kebaikannya. Maka saya ingin teman-teman semua mungkin barangkali bisa ikut bergabung dan juga men-syiarkan program ini sehingga nanti ada 10.000 orang yang baik yang memang sama-sama ingin bersatu dalam program yang kira-kira insya Allah kita akan sampaikan semuanya di dalam grup Telegram Detonator Kebaikan dan jadinya nanti semuanya akan jadi milik bersama di program ini. Jadi bukan milik pribadi, bukan milik hanya pondok saja, tetapi juga jadi milik bersama. Mungkin kurang lebih gitu kan. Kalau memang ada teman-teman yang memang berkeinginan untuk bisa berkontribusi di program wakaf kita, saat ini memang kurang lebih masjid itu sekitar 45% dan juga bangunan pondok tahap satunya itu sekitar 35%. Itu nanti bisa teman-teman mengambil partisipasi untuk bersedekah jariah atau berwakaf. Bisa di link bit.ly/abawakaf. Ya, itu teman-teman ya, nanti juga bakal diinformasikan pastinya di grup Telegram untuk informasi bisa ditampilkan sedikit Kang. Jadi ya, teman-teman yang memang afwan nih teman-teman semuanya karena suara saya delay nih Dewanya. Iya. Ya. So, nanti detailnya nanti diinformasikan juga di grup Telegram sih kawan-kawan ya. Pokoknya nanti kalau udah masuk segala hal kebaikan, info-info kebaikan, program-program kebaikan yang sama-sama membaikkan kita, insya Allah kita bagikan di grup Telegramnya ya. Insya Allah kita sama-sama jadi orang baik, bersatu jadi lebih baik, bukan berarti kita sudah baik, tapi memang kita pengen bisa hidup ini meninggalkan jejak di kehidupan, jadi terbaikkan buat banyak orang. Itu aja mungkin dari kita semua, dari kita berdua kawan-kawan semua. Semoga live malam ini ya bisa menjadi detonator kebaikan juga buat banyak orang dan pastinya kawan-kawan juga menjadi orang yang terlibat di dalamnya yang juga menyampaikan ulang detonator kebaikan ini ke yang lainnya. Jadi mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.